Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnan Rifki Nur Himawan, student Sekolah Data Pacman yang mengambil program Analytics and Data Science Skill Upgrader Batch 10. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil project Intro to Visualization yang telah saya susun, di mana untuk projectnya sendiri saya mengambil penelitian tentang analisis student performance in exams atau analisis performa siswa dalam ujian. Untuk alur presentasinya sendiri, terdapat 4 langkah. Yang pertama, saya akan memulainya dengan menjelaskan dataset yang digunakan. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang objektif eksplorasinya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang insight yang didapatkan. Kemudian yang keempat, saya akan mendemonstrasikan dashboard yang telah saya buat. Pertama, penjelasan dataset. Jadi dataset ini diambil dan diperoleh dari Kaggle. Dataset ini memiliki 1000 baris dan 8 kolom, dan untuk link dataset yang saya gunakan dapat diakses di link berikut. Oke, melanjutkan penjelasan dataset. Jadi di dalam dataset terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada gender, yang menunjukkan jenis kelamin siswa, kemudian ada race atau ethnicity yang menunjukkan kelompok siswa, kemudian ada parental level of education yang menunjukkan tingkat pendidikan orang tua, kemudian ada lunch yang menunjukkan takaran makan siang siswa, kemudian ada test preparation course yang menunjukkan kursus persiapan tes yang dilakukan oleh siswa, kemudian ada math score yang menunjukkan nilai matematika, kemudian ada reading score yang menunjukkan nilai membaca, dan yang terakhir ada writing score yang menunjukkan nilai menulis. Nah, di sini terdapat problem definition. Monitoring nilai siswa itu masih sering dilakukan dengan cara sederhana. Padahal untuk mendapatkan sense yang lebih baik, kita dapat melakukan analisis dengan mengaitkan beberapa indikator terhadap nilai ujian. Nah, dari problem definition tadi, kita dapat menjelaskan objektif dari eksplorasinya. Jadi secara sederhana, objektif dari proyek ini sebenarnya adalah untuk menguji pengaruh antara variabel tertentu pada dataset terhadap nilai ujian siswa. Nah, dari penjelasan objektif eksplorasi tadi, dapat diturunkan menjadi 2 research question. Yang pertama, seperti apa kondisi data ujian siswa secara keseluruhan, kemudian bagaimana hubungan variabel tertentu dengan nilai ujian. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari research question yang pertama. Seperti apa kondisi data ujian siswa secara keseluruhan? Jadi untuk yang pertama, saya melakukan proporsi siswa berdasarkan gender dan race. Dan terlihat pada grafik sebelah kiri, untuk proporsi berdasarkan gender, ternyata didapatkan informasi bahwa populasi antara female dan male itu cukup berimbang. Dengan female memiliki populasi yang sedikit lebih tinggi daripada male, yaitu sebanyak 52% untuk female dan 48% untuk male. Kemudian untuk proporsi populasi berdasarkan race, diketahui dari grafik, di sini ternyata untuk grup C itu memiliki jumlah populasi yang paling banyak dibandingkan populasi berdasarkan race yang lain. Kemudian saya juga melihat bagaimana rata-rata nilai masing-masing pelajaran.
Nah, di sini didapatkan informasi ternyata untuk average nilai matematika itu ada sebanyak 66, kemudian average reading senilai 69, dan untuk average writing itu senilai 68. Lalu variabel selanjutnya tingkat pendidikan orang tua siswa. Dan didapatkan ternyata di dalam dataset some college itu memiliki populasi yang paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan orang tua siswa yang lain, yaitu sebanyak 226 dari 6 jenis tingkat pendidikan orang tua siswa. Lalu di sini saya juga ingin mengeksplorasi bagaimana variabel takaran makan siang siswa. Nah, di sini didapatkan informasi ternyata siswa yang memiliki takaran makan siang sebanyak standar itu jauh lebih tinggi daripada siswa yang memiliki takaran makan siang sebanyak free atau reduce. Di sini juga saya teliti juga variabel kursus persiapan tes yang memberikan sebuah informasi ternyata siswa yang mengikuti kursus persiapan tes itu ternyata jauh lebih sedikit daripada siswa yang tidak mengikuti kursus persiapan tes. Nah, di sini saya juga memvisualisasikan distribusi nilai-nilai masing-masing pelajaran. Jadi untuk nilai matematika ada di sebelah kiri, grafik sebelah kiri, dengan range nilai antara 0 sampai dengan 100. Kemudian untuk nilai membaca, di sini dari range 17 sampai dengan 100. Kemudian untuk mata pelajaran writing atau menulis itu dari 10 sampai dengan 100. Jadi untuk range yang paling lebar di antara ketiga mata pelajaran ternyata terdapat pada mata pelajaran matematika. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, research question yang kedua, bagaimana hubungan variabel tertentu dengan nilai ujian. Pertama, saya akan mencoba untuk membandingkan nilai ujian berdasarkan gender dan race. Yang pertama, perbandingan nilai ujian berdasarkan gender. Ternyata diperoleh informasi bahwa female alias wanita itu memiliki nilai rata-rata lebih baik daripada pria. Dan untuk yang lebih detailnya, di sini terlihat kalau average nilai membaca dan nilai menulis pada jenis kelamin wanita itu lebih baik daripada average nilai reading dan writing dari jenis kelamin siswa pria. Sedangkan siswa pria itu memiliki keunggulan average matematika, average nilai matematika daripada perempuan. Sedangkan untuk perbandingan nilai ujian dengan race, di sini didapatkan informasi ternyata race group A itu menduduki peringkat yang paling tinggi dibandingkan kelompok race group yang lainnya. Selanjutnya saya juga melihat pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap nilai ujian. Di sini didapatkan informasi ternyata tingkat pendidikan orang tua siswa yang memiliki tingkat pendidikan master's degree itu memiliki nilai ujian siswa paling tinggi
di antara variabel tingkat pendidikan orang tua yang lain, baik di mata pelajaran matematika, membaca, maupun menulis. Di sini saya juga mengeksplorasi pengaruh takaran makan siang siswa terhadap nilai ujian, dan didapatkan informasi ternyata siswa yang takaran makan siangnya itu standar, itu memiliki nilai ujian yang lebih baik daripada siswa yang takaran makan siangnya itu hanya free atau reduce. Kemudian saya juga mengeksplorasi pengaruh kursus persiapan tes terhadap nilai ujian. Dan di sini didapatkan informasi, ternyata siswa yang mengikuti kursus persiapan tes sebelum ujian itu memiliki nilai ujian yang lebih baik daripada siswa yang tidak mengikuti nilai ujian. Ini yang mengikuti nilai ujian, kemudian yang kanan yang tidak mengikuti nilai ujian. Bisa dilihat untuk grafiknya sendiri, lebih tinggi yang mengikuti nilai ujian. Sorry, maksud saya yang mengikuti kursus persiapan tes. Nah, dari sini rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu untuk gender, siswa dengan jenis kelamin wanita itu perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik pada mata pelajaran matematika. Kemudian siswa dengan jenis kelamin pria perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik pada mata pelajaran membaca dan menulis. Kemudian orang tua yang memiliki anak dengan jenis kelamin wanita perlu memastikan sang anak belajar matematika dengan lebih proporsional, sedangkan orang tua yang memiliki anak dengan jenis kelamin pria perlu memastikan sang anak belajar membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemudian untuk variabel tingkat pendidikan orang tua, jadi dari grafik yang sudah divisualisasikan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka nilai siswa juga akan semakin baik. Hal ini memberikan fakta bahwa tingkat pendidikan orang tua itu menjadi faktor yang memiliki hubungan dengan nilai ujian. Bisa jadi orang tua yang berpendidikan tinggi melakukan monitoring belajar dengan baik kepada anaknya. Oleh sebab itu, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan di bawahnya perlu untuk melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada anak supaya nilai ujiannya bisa membaik. Oke, yang ketiga berdasarkan variabel takaran makan siang. Siswa yang mengonsumsi makan siang dengan takaran standar memiliki nilai ujian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh siswa untuk makan siang dengan takaran yang standar, dan penting bagi orang tua untuk memastikan anaknya makan siang dengan takaran yang standar. Jangan sampai siswa mengonsumsi makan siang dengan takaran free atau reduce karena efeknya kurang baik terhadap nilai ujian siswa. Yang keempat, kursus persiapan tes. Jadi sangat penting bagi siswa untuk mengikuti kursus persiapan tes. Karena berdasarkan hasil grafik terlihat sangat jelas bahwa siswa yang mengikuti kursus persiapan tes memiliki nilai rata-rata ujian yang lebih tinggi daripada yang tidak mengikuti kursus persiapan tes. Oleh karena itu, apabila orang tua memiliki kemampuan untuk mengikutkan anaknya kursus, alangkah lebih baik apabila sang anak diikutkan kursus. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan dari saya, dan setelah ini saya akan menjelaskan demonstrasi penggunaan dashboard yang telah saya susun di Tableau.
Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan dashboard yang sudah saya buat. Dan di tampilan dashboard yang pertama ini, ada beberapa fitur yang sudah saya sampaikan juga di report. Jadi di sini saya menyediakan beberapa fitur atau beberapa variabel yang memuat bagian-bagian kolom yang memiliki esensi terhadap nilai matematika. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini ada variabel student yang menjelaskan populasi siswa, kemudian ada proportion by gender yang menjelaskan proporsi berdasarkan gender atau jenis kelamin. Kemudian di sini juga ada populasi berdasarkan race or ethnicity. Sedangkan di sebelah kanan ada beberapa filter yang bisa dijadikan visualisasi interaktif yang berdasarkan pada variabel gender yang di atas diri, kemudian ada parental level of education, kemudian ada lunch, dan yang terakhir ada test preparation course. Jadi dari sini terlihat ya bahwa untuk nilai rata-rata masing-masing pelajaran berdasarkan nilai ujian itu ada average nilai matematika yaitu sebanyak 66. Kemudian average reading sebanyak 69 dan average writing sebesar 68. Nah, jadi di sini karena sudah disediakan filter juga, jadi kita bisa memilih nih. Misalkan di sini kita ingin memfilternya berdasarkan jenis kelamin. Jadi untuk di bagian gender yang ini bisa kita utak-atik. Jadi misalkan kita ingin memfilternya berdasarkan jenis kelamin pria. Nah, yang ini bisa diklik dan kita dapatkan visualisasi berdasarkan gender. Begitupun seterusnya ketika kita ingin melakukan filterisasi berdasarkan parental level of education, kita bisa mengutak-atik filter yang ini. Misalkan di sini kita mau memvisualisasikan tingkat pendidikan orang tua yang master degree. Nah, di sini didapatkan visualisasinya. Begitupun ketika kita ingin melakukan filterisasi berdasarkan lunch maupun berdasarkan test preparation course atau kursus persiapan tes. Kemudian di sini juga saya sisipkan juga detail-detail kecil yang berkaitan dengan average nilai masing-masing pelajaran. Jadi di sini bisa diklik ya untuk melihat detailnya. Nah, setelah diklik, maka akan muncul tampilan dashboard selanjutnya yang seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada beberapa variabel yang menjelaskan detail-detail yang lebih spesifik lagi terkait dengan average nilai matematika. Ya, di antaranya ada match score by gender, match score by lunch, match score by test preparation course, distribution of match scores, dan average match score by parental level of education. Dan untuk sebelah kanannya sendiri merupakan filternya yang bisa diotak-atik apabila ingin melakukan filterisasi berdasarkan variabel yang spesifik. Kemudian kita balik sejenak. Nah, di sini juga ada si detail yang lain yang bisa kita lihat untuk melihat secara spesifik lagi bagaimana nilai reading. Seperti tadi ada beberapa variabel, kemudian sebelah kanannya ada beberapa filter. Oke, kemudian untuk average writing juga sama, kita bisa lihat detailnya. Ada beberapa variabel yang bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan
insight yang terkait dengan detail nilai. Kemudian juga ada filter di sebelah kanan yang bisa dilakukan untuk mengotak-atik filter yang mana yang ingin dipakai atau disesuaikan. Oke, mungkin itu saja sedikit demonstrasi yang bisa dilakukan dalam penggunaan dashboard. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.